Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifrida Awalia dengan NIM 1804774 dari jurusan Administrasi Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia kelas 4B. Di sini saya akan membahas mengenai organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan pelatihan. Yang pertama, ada definisi organisasi. Menurut Stephen F. Robbins, organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, menurut David Charrington 1989, organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja teratur dan yang didirikan oleh manusia serta beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu set tujuan tertentu. Dari beberapa definisi organisasi, dapat disimpulkan bahwa organisasi dapat didefinisikan sebagai unit sosial atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal 2 orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinasi, teratur, dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, serta mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Selanjutnya, ada peran organisasi bagi manusia. Organisasi didirikan manusia bukan sebagai tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana dan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk kepentingan manusia itu sendiri. Menurut Gareth Jones, misalnya mengatakan bahwa seseorang mendirikan organisasi pada dasarnya untuk menciptakan nilai tambah yang berupa produk atau jasa dan berbagai macam output yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beberapa kelompok orang yang berbeda kepentingan. Secara sistemis, proses penciptaan nilai tambah dalam sebuah organisasi terjadi melalui 3 tahap, yaitu input, proses, dan output, yang termasuk dalam kategori input misalnya bahan baku, sumber daya manusia, informasi, dan pengetahuan uang serta modal. Tahap berikutnya adalah tahap proses. Pada tahap ini, input diubah menjadi output. Faktor yang menentukan keberhasilan proses transformasi adalah teknologi yang digunakan, seperti mesin-mesin dan komputer, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, serta fasilitas-fasilitas organisasi lainnya. Di sini bisa dikatakan bahwa kualitas input, sebaik apapun, tidak memberi jaminan bahwa hasil outputnya baik, jika tidak didukung oleh proses transformasi yang baik pula. Tahapan terakhir dalam proses pembentukan nilai tambah adalah dihasilkannya output yang berupa produk atau jasa. Di sini organisasi diuji apakah penciptaan nilai yang dilakukan diterima oleh lingkungan atau tidak. Selanjutnya ada definisi manajemen. Menurut George Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, ada fungsi manajemen menurut George Terry. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan sesuatu apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Jadi, dalam perencanaan, manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Kemudian, ada organizing atau pengorganisasian, yang intinya itu pembagian tugas kerja. Jadi, tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan,
yaitu upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dalam activating ini, membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan, yaitu mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Jadi, proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar. Apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar. Selanjutnya ada definisi pelatihan dan manajemen pelatihan. Yang pertama, definisi pelatihan. Menurut Matis, pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit ataupun luas. Kemudian, definisi dari manajemen pelatihan, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Manajemen atau pengelolaan pelatihan merupakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang berupa kegiatan memaksimalkan kemampuan. Pengelolaan pelatihan secara tepat dan profesional dapat memberikan makna fungsional pelatihan terhadap individu, organisasi, maupun masyarakat. Pelatihan memang perlu diorganisasikan. Oleh karena itu, manajemen dalam pelatihan sangat dibutuhkan sebagai upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen pelatihan guna mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Kemudian ada manfaat adanya pelatihan. Bagi individu, yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, menambah keterampilan dalam meningkatkan pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antara sesama. Yang keenam, meningkatkan kemampuan menangani emosi, dan yang ketujuh, meningkatkan pengalaman memimpin. Sedangkan bagi organisasi, yang pertama, menyiapkan petugas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sekarang. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang ketiga, merupakan landasan untuk pengembangan selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berproduksi atau produktivitas. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, ada tahap manajemen atau pengelolaan pelatihan. Yang pertama, rekrutmen peserta pelatihan. Rekrutmen peserta dapat menjadi kunci yang bisa menentukan keberhasilan langkah selanjutnya dalam pelatihan. Dalam rekrutmen ini, penyelenggara menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta, terutama yang berhubungan dengan karakteristik peserta yang bisa mengikuti pelatihan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, dan kemungkinan hambatan. Identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan mencari, menemukan, mencatat, dan mengolah data tentang kebutuhan belajar yang diinginkan atau diharapkan oleh peserta pelatihan atau oleh organisasi. Yang ketiga, menentukan dan merumuskan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan secara umum berisi hal-hal yang harus dicapai oleh pelatihan. Tujuan umum itu dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Untuk memudahkan penyelenggara, perumusan tujuan harus dirumuskan secara konkret dan jelas tentang apa yang harus dicapai dengan pelatihan tersebut. Yang keempat, menyusun alat evaluasi awal dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dimaksudkan untuk mengetahui entry behavioral level peserta pelatihan. Selain agar penentuan metode dan metode pembelajaran dapat dilakukan dengan tepat, penelusuran ini juga dimaksudkan untuk mengelompokkan dan menempatkan peserta pelatihan secara proporsional. Evaluasi akhir dimaksudkan untuk mengukur tingkat penerimaan materi oleh peserta pelatihan. Selain itu juga untuk mengetahui materi-materi yang perlu diperdalam dan diperbaiki. Yang kelima, ada menyusun urutan kegiatan pelatihan. Pada tahap ini, penyelenggara pelatihan menentukan bahan belajar, memilih dan menentukan metode dan teknik pembelajaran, serta menentukan media yang akan digunakan. Urutan yang harus disusun di sini adalah seluruh rangkaian aktivitas mulai dari pembukaan sampai penutupan. Dalam penyusun urutan kegiatan ini, faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain peserta pelatihan, sumber belajar, waktu, fasilitas yang tersedia untuk pelatihan, dan bahan pelatihan.
Yang keenam, ada pelatihan untuk pelatih. Pelatih harus memahami program pelatihan secara menyeluruh. Urutan kegiatan, ruang lingkup, materi pelatihan, metode yang digunakan, dan media yang dipakai hendaknya dipahami betul oleh seorang pelatih. Selain itu, pelatih juga harus memahami karakteristik dari masing-masing peserta pelatihan. Oleh karena itu, orientasi untuk pelatih sangat penting untuk dilakukan. 7. Ada melaksanakan evaluasi awal bagi peserta. Evaluasi awal yang biasanya dilakukan dengan pretest dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Yang kedelapan, mengimplementasikan pelatihan. Tahap ini merupakan kegiatan inti dari pelatihan, yaitu proses interaksi edukatif antara sumber belajar dengan warga belajar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, terjadi berbagai dinamika yang semuanya harus diarahkan untuk efektivitas pelatihan. Seluruh kemampuan dan seluruh komponen harus disatukan agar proses pelatihan menghasilkan output yang optimal. 9. Ada evaluasi akhir. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan belajar. Dengan kegiatan ini diharapkan diketahui daya serap dan penerimaan peserta pelatihan terhadap berbagai materi yang telah disampaikan. Dengan begitu, penyelenggara dapat menentukan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. 10. Evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan merupakan kegiatan untuk menilai seluruh kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir, dan hasilnya menjadi masukan bagi pengembangan pelatihan selanjutnya. Dengan kegiatan ini, selain diketahui faktor-faktor sempurna yang harus dipertahankan, juga diharapkan diketahui pula titik-titik kelemahan pada setiap momen, setiap langkah, dan setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian, diperoleh gambaran yang menyeluruh dan objektif dari kegiatan yang sudah dilakukan. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.